saya Tiara Indriana Simbolon dari program studi manajemen 23A. Kali ini saya akan membahas materi dari pengantar akuntansi, yaitu kertas kerja. Disimak ya. Pertama, pengertian dari kertas kerja. At the end of its period or year, a company is required to prepare financial report, at least regarding to profit or loss report and balance sheet. To collect accounting data, a working paper is needed. 1. Understanding working papers. Working paper is working paper that contains columns specially created to collect all the accounting data needed when a company prepares systematic financial reports. This balance sheet is not a mandatory document, but is not tool whose function is to facilitate financial reporting. Because it's not a mandatory document, this worksheet is optional. In other words, a balance sheet may or might not be prepared depending on its company policy. If the company chooses to create a work balance sheet, then this document will be useful for checking whether the calculation are correct or not. Selain itu, kertas kerja juga berfungsi untuk mengurangi human error atau kesalahan karena terlupakannya pemasukan salah satu ayat jurnal penyesuaian. Informasi yang disusun berupa angka-angka yang saling berkaitan dari neraca saldo sampai dengan laporan keuangan juga akan terlibat jelas dalam neraca lajur. Begitulah penjelasan mengenai kertas kerja sebagaimana dikutip dari buku pengantar akuntansi oleh Khairul Atswar dan buku pengantar akuntansi 1 oleh Widar Yanti. Bagian yang termasuk ke dalam kertas kerja. In practice, the column in the work balance consists of 5 main parts, namely as follow: 1. Trial balance, 2. Adjusting journal entries, 3. Balance sheet after adjustment, 4. Profit and loss calculation report, and 5. Balance sheets. Bentuk kertas kerja. Neraca lajur mempunyai 4 bentuk, yaitu neraca lajur 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan neraca lajur 12 kolom. Namun yang seringkali digunakan oleh perusahaan adalah neraca lajur bentuk 10 kolom. Dikutip di buku pengantar akuntansi konsep dasar praktik untuk perusahaan jasa oleh Adila Septiana, terdapat format bentuk pada keempat neraca lajur tersebut, yakni 1. Balance sheet in 6 column form consisting of columns: account number, account name, balance sheet after adjustment, debit and credit, profit and loss, debit and credit, balance sheet, debit and credit. 2. And 8 columns balance sheet consisting of columns: account number, trial balance, account name, debit and credit, adjusting journal, debit and credit, profit and loss, debit and credit, and balance sheet, debit and credit. Selanjutnya, 3. Neraca bentuk 10 kolom terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, debit dan kredit, jurnal penyesuaian, debit dan kredit, neraca saldo setelah disesuaikan, debit dan kredit, laba rugi, debit dan kredit, dan neraca debit dan kredit. 4. Neraca bentuk 12 kolom terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, debit dan kredit, jurnal penyelesaian, debit dan kredit, neraca saldo setelah disesuaikan, debit dan kredit, laba rugi, debit dan kredit, modal, debit dan kredit, dan neraca debit dan kredit. Next, how to prepare working papers. When completing working papers, it cannot be done haphazardly. The tickers, if it is not arranged neatly, this can make the reader confused. As for the correct way to prepare a worksheet, here is the explanation quote in the book Starting to Learn the Basic of Accounting by Eka Satria Wibawa. 1. Fill in the account number and account name columns. 2. Fill in the trial balance columns. The trial balance column is filled in based on the statement balance consigned in the general ledger before posting the adjusting journal or based on the trial balance. 3. Fill to the adjustment column. The adjustment column is filled in based on the adjusting journal made on the basis of adjustment that obtains at the end of the period.
Kita masuk ke dalam tujuan dalam pembuatan kertas kerja. Yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diauditnya. Standar pekerjaan yang ada pada poin ketiga mensyaratkan setiap auditor harus bisa memperoleh buku kompeten yang cukup agar bisa dijadikan sebagai patokan dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit di dalam laporannya. Kertas kerja audit bisa digunakan oleh pihak auditor agar bisa mendukung pendapat yang disampaikannya dan juga sebagai bukti bahwa auditor harus sudah melakukan audit yang sudah memadai. Yang kedua, memperkuat berbagai kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Di masa depan, jika ditemukan ada pihak yang memerlukan penjelasan terkait kesimpulan ataupun pertimbangan yang dibuat oleh auditor dalam proses audit yang dilakukannya, maka pihak auditor bisa memeriksa kembali kertas kerja yang sebelumnya sudah dibuat di dalam auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi seluruh proses audit. Kegiatan audit yang dilakukan oleh seorang auditor ini terdiri dari suatu proses ataupun tahapan audit yang dilakukan dalam berbagai tempat, waktu, dan juga pelaksanaannya. Seluruh proses ini akan mampu menghasilkan berbagai jenis bukti yang nantinya akan membentuk kertas kerja audit. Dengan memakai kertas kerja, setiap pengorganisasian dan juga pengorganisasian pada setiap tahapan atau proses audit bisa dilakukan dengan baik. Dan yang keempat, memberikan dasar dalam audit selanjutnya. Dalam melakukan proses audit yang berulang kali dengan klien yang sama dan juga dalam periode akuntansi yang berbeda, seorang auditor memerlukan data ataupun informasi terkait sifat usaha dari kliennya, catatan dan juga sistem akuntansi dari klien, dan pengendalian internal yang dilakukan klien. Nah, cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. And see you on the next video.